Oke, pada materi lingkaran dan bagian-bagiannya ini, pada materi lingkaran ini, modul baru kita akan mempelajari mengenai lingkaran dan bagian-bagiannya, kemudian hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring, kemudian garis singgung persekutuan dua lingkaran, dan yang terakhir, melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Pertama-tama, kita masuk ke lingkaran dan bagian-bagiannya dulu. Saya yakin di sini pasti kita semua sudah tahu bagaimana bentuk lingkaran, kan? Lah ya, saya lupa. Oke, nanti saya upload sekalian sama yang ini. Maaf ya. Oke, lingkaran dan bagian-bagiannya itu sebenarnya bagian-bagian lingkaran itu ada banyak. Nih, di kegiatan pelajaran sekarang kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran, menentukan nilai pi, menentukan rumus, serta menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Saya perbesar ya, kekecilan. Oke, kita baca dulu. Sejak zaman Babilonia, manusia sudah terkagum-kagum oleh bangun matematika yang dinilai sebagai bentuk yang sempurna, yaitu lingkaran. Kita semua pasti tidak asing lagi dengan beragam lingkaran. Lingkaran yang terjadi secara alami di alam semesta, mulai dari riak air sampai lingkar cahaya bulan. Di alam, lingkaran seringkali terbentuk apabila permukaan datar dipengaruhi oleh suatu gaya yang bekerja merata ke segala arah. Misalnya, saat sebuah kelereng jatuh ke dalam air dan menghasilkan gelombang yang menyebar ke segala arah sebagai serangkaian riak yang berbentuk lingkaran. Contohnya juga waktu lagi main air, kita nyentuh airnya pasti disentuh sedikit aja, itu kan sudah ada riaknya yang menyebar ke segala arah, yang disebut dengan riak yang berbentuk lingkaran. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran seperti pada gambar. Ada jam beker, ada bola yang bentuknya lingkaran seperti ini. Dari gambar di atas, apakah yang dapat Anda ceritakan mengenai lingkaran? Dapatkah Anda menyebutkan unsur-unsur lingkaran? Agar Anda memahami pengertian lingkaran, perhatikan gambar di bawah. Yang ini, lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Maksudnya, di sini kan ada titik pusat. Jarak titik pusat ke titik-titik di sekeliling lingkaran itu pasti sama, yang disebut dengan jari-jari. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran, dan titik tertentu disebut pusat lingkaran. Ini pusat lingkaran yang di sekelilingnya merupakan keliling lingkaran yang terdiri dari titik-titik. Jarak antara pusat lingkaran dengan titik-titik di sekeliling lingkaran itu merupakan jari-jari lingkaran. Kalau diameter, jarak antara titik lingkaran yang satu ke titik lingkaran yang lain yang melewati titik pusat. Seperti ini. Jadi diameter pasti nilainya 2 kali dari jari-jari lingkaran. Gambar di atas menunjukkan titik A, B, C, dan D yang terletak pada kurva tertutup sederhana sedemikian sehingga OA sama dengan OB sama dengan OC juga sama dengan OD yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Sekarang kalau diameter berarti dari A ke C karena dia melewati titik pusat lingkaran. Titik O disebut sebagai titik pusat lingkaran. Iya, nggak apa-apa Mbak Indri, selamat malam. Perhatikan gambar di samping. Panjang garis lengkung yang tercetak tebal, berarti yang ini ya, merupakan berbentuk lingkaran yang disebut dengan keliling lingkaran. Sedangkan
daerah arsiran di dalamnya, maksudnya yang ini, disebut dengan bidang lingkaran atau luas lingkaran. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian lingkaran. Perhatikan gambar di bawah agar Anda mudah memahami mengenai unsur-unsur lingkaran. Jadi, di sini saya perbesar lagi. Di sini ada sebuah lingkaran seperti yang tadi kita pelajari. Sekeliling ini disebut dengan keliling lingkaran. Ini titik O merupakan titik pusat lingkaran. Selamat malam Mbak Iza. Titik pusat lingkaran, kemudian jarak dari O ke C merupakan jari-jari lingkaran. O ke A merupakan jari-jari lingkaran. O ke D, O ke B juga jari-jari lingkaran. Sekarang A ke B merupakan diameter lingkaran. Kemudian jarak antara titik-titik dari keliling lingkaran, seperti contohnya A dengan C yang tidak melalui titik pusat lingkaran, artinya seperti ini, nggak melalui tengah seperti AB, itu disebut dengan tali busur. Jadi yang disebut dengan tali busur ini adalah jarak antara titik-titik keliling lingkaran yang berhadapan tapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Selamat malam Mbak Sri. Ini disebut dengan tali busur. Sedangkan garis lengkung yang menghubungkan kedua titik tadi disebut dengan busur. Ini disebut busur dan ini disebut tali busur. Kemudian, selamat malam Mbak Supia. Kemudian bidang atau daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur disebut dengan tembereng. Bentuknya seperti ini, kayak bentuk busur. Tapi yang dimaksud dengan tembereng adalah bidang yang ada di dalamnya, yang dibatasi oleh busur dan tali busur, disebut dengan tembereng. Kemudian ada lagi yang namanya juring. Juring itu bentuknya seperti ini. Dia dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran, yaitu OC dengan OB. OC jari-jari, OB juga jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ini disebut dengan juring. Kemudian ada lagi misal seperti OD dengan OB, sebenarnya kan dia membentuk juring. Tapi di sini bedanya antara OBOC dengan DOB adalah pada DOB terdapat tali busur yang menghubungkan D dengan B. Nah, jarak antara titik pusat sini tegak lurus ke tali busur itu disebut dengan apotema. Selamat malam Mbak Luna. Disebut dengan apotema, artinya dia merupakan jarak terpendek antara tali pusat dengan titik pusat dengan tali busur. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar titik pusat, jari-jari lingkaran dari OC, OA, OB, OD, jari-jari lingkaran. Kemudian A ke B adalah diameter lingkaran. Kemudian A ke C, dia menghubungkan antara dua titik di keliling lingkaran yang saling berhadapan tapi tidak melewati titik pusat. Itu disebut dengan tali busur. Seperti ini. Kemudian kita juga belajar mengenai tembereng. Tembereng itu merupakan bidang yang dibatasi oleh tali busur dengan busur. Kemudian yang lengkung ini disebut dengan busur. Kemudian ada juring yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Kemudian ada lagi apotema. Apotema itu merupakan jarak terpendek antara titik pusat ke tali busur, seperti O ke E dan O ke F. Itu disebut dengan apotema. Kemudian ada lagi di sini contoh lingkaran.
Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari, ini kan adalah tali busur kan? Otomatis garis lengkung yang menghubungkan kedua titik dari tali busur disebut dengan busur kan? Berarti busur yang menghubungkan antara titik ini dengan titik ini ke bawah yang besarnya lebih kecil disebut dengan busur kecil. Sedangkan busur yang menghubungkan antara kedua titik ini ke atas yang lebih besar disebut dengan busur besar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai bagian-bagian lingkaran? Kita baca lagi. Titik O disebut titik pusat lingkaran. OA, OB, OC, OD disebut dengan jari-jari lingkaran. Selamat malam Mbak Hoda. Yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Ini sebenarnya di lingkaran ini terdiri dari banyak titik yang membentuk garis. Kemudian AB disebut dengan garis tengah atau diameter, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Nah, karena O itu jari-jari, OB juga jari-jari, berarti panjang A ke B merupakan 2 kali jari-jari. Berarti diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Kemudian AC disebut tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tapi dia tidak melewati garis tengah atau tidak melewati titik pusat lingkaran. Kemudian OE tegak lurus dengan tali busur BD dan OF tegak lurus dengan tali busur AC. OE tegak lurus dengan BD. Dia disebut tadi apa? Apotema ya. Yaitu jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Kemudian ada lagi garis lengkung AC, BC, dan AB disebut dengan busur lingkaran. AC, BC, AB. Dia disebut dengan busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Busur terbagi menjadi dua, ada busur besar, ada juga busur kecil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Busur kecil atau pendek adalah busur AB yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. Sedangkan busur besar atau panjang adalah busur AB yang lebih dari setengah keliling lingkaran. Nah, ada busur besar, ada busur kecil, ada juga tembereng besar dan tembereng kecil. Kalau tadi yang dimaksud busur adalah garis lengkungnya, kalau tembereng ini maksudnya adalah luasannya. Jadi sama-sama dibatasi oleh tali busur. Contohnya daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busurnya disebut dengan tembereng. Dia dibatasi tali busur AC dengan tali busur AC dengan busur AC juga. Itu disebut dengan tembereng. Kemudian tapi ini luasnya lebih kecil dibanding yang ini. Artinya dia tembereng kecil, yang ini tembereng besar. Kemudian ada juga juring. Juring tadi kan dibatasi oleh dua buah jari-jari kan, ada OA juga OB. Yang ini disebut dengan juring besar, yang ini disebut dengan juring kecil, yang ini disebut dengan juring besar. Waalaikumsalam Mbak Nia, nggak apa-apa. Kemudian dari bagian-bagian lingkaran ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, kita masuk ke keliling dan luas lingkaran. Pernahkah kamu mengamati sebuah gerak roda sepeda? Untuk mengetahui pengertian keliling lingkaran, coba kamu ambil roda sebuah sepeda. Tandai pada bagian tepi lingkaran dengan huruf A,
Kemudian gelindingkan roda tersebut dimulai dari titik A kembali ke titik A lagi. Saya yakin pasti waktu kecil pernah ya nyoba mainan sesuatu yang ada rodanya, kemudian dijalanin sampai ketemu titik semula, ya kan? Selamat malam Mas Zafa. Iya, nggak apa-apa. Pasti pernah. Nah, itu disebut dengan keliling lingkaran. Lintasan yang dilalui ledekan itu apa? Lintasan yang dilalui roda dari A sampai kembali ke A lagi disebut dengan satu putaran penuh atau satu keliling lingkaran. Selamat malam. Oh, udah ya Mbak Nia tadi ya. Sebelum kita menghitung keliling lingkaran, kita akan coba menentukan nilai pi. Geledekan, saya nggak pernah dengar geledekan. 1. Menemukan pendekatan nilai pi. Buatlah lingkaran dengan jari-jari 1, 1,5, 2, 2,5, dan 3 cm. Oh alah, iya ya. Ya, tahu. Ukurlah diameter masing-masing lingkaran dengan menggunakan penggaris. Kalau jari-jarinya 1, diameternya berapa? 2 kan berarti. Kalau 1,5, diameternya 3. Kalau jari-jarinya 2, diameternya 4. 2,5, diameternya 5. Dan kalau 3, diameternya 6. Ukurlah keliling masing-masing lingkaran menggunakan bantuan benang dengan cara menempelkan benang pada bagian tepi lingkaran dan kemudian panjang benang diukur menggunakan penggaris. Jadi penggaris tidak bisa mengukur lingkaran ya, karena lingkaran bentuknya melengkung, sedangkan penggaris hanya bisa digunakan untuk mengukur sesuatu yang lurus. Kemudian buatlah tabel seperti di bawah ini dan hasil pengukuran yang telah kamu peroleh isikan pada tabel tersebut. Nah, ceritanya kita udah dapat nih hasilnya nih ya. Kalau kalau jari-jarinya 1, diameternya berarti 2. 1,5, 3, 2, 4, 2,5, 5, 3, 6. Kemudian keliling. Nanti kelilingnya dapat berapa, kemudian keliling per diameter hasilnya berapa. Kemudian nanti ini untuk dicoba di rumah. Kalau misalkan penasaran, kemudian coba bandingkan hasil yang Anda peroleh dengan hasil yang diperoleh teman-teman. Apa yang dapat Anda simpulkan? Apakah kamu mendapatkan nilai perbandingan antara keliling dan diameter untuk setiap lingkaran adalah sama atau tetap? Jika kegiatan tersebut dilakukan dengan cermat dan teliti, maka nilai keliling per diameter akan memberikan nilai yang mendekati 3,14. Jadi ini sejarahnya nilai pi. Untuk selanjutnya, nilai keliling per diameter disebut dengan konstanta V, yang lambangnya seperti ini. V sama dengan keliling per diameter. Coba tekan tombol V pada kalkulator. Apakah Anda mendapatkan bilangan desimal tak berhingga dan tak berulang, bukan bilangan pecahan? Oleh karena itu, nilai V bukan bilangan pecahan, namun bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan biasa A per B. Bilangan irasional berupa desimal tak berulang dan tak berhingga. Menurut penelitian yang cermat, ternyata nilai V sama dengan 3,14, 15, 92, 65, 35, dan seterusnya. Panjang ya. Jadi nilai V hanyalah suatu pendekatan. Biasanya orang memberikan pendekatan 2 desimal di belakang koma. Jadi cuma sampai 3,14. Jika dalam suatu perhitungan hanya memerlukan ketelitian sampai 2 tempat desimal, maka pendekatan untuk nilai V adalah 3,14 dan 22/7. Coba bandingkan nilai V dengan pecahan 22/7. Bilangan pecahan 22/7 jika dinyatakan dalam pecahan desimal adalah 3,14, 28, 57, 143. Beda sih sebenarnya, tapi tidak beda jauh. Jadi bilangan 22/7 dapat dipakai
sebagai pendekatan untuk nilai V. Jadi V nilainya bisa 3,14, bisa 22/7. Tapi biasanya kalau untuk saya, kalau misalnya kita mau menghitung lingkaran yang menggunakan V, apabila jari-jari lingkaran merupakan kelipatan dari 7, maka saya prefer memakai V dengan 22/7. Tapi kalau misalkan jari-jari yang dipakai merupakan kelipatan dari 10, maka saya prefer menggunakan 3,14 karena lebih gampang menghitungnya. Kemudian kita lanjut ke menghitung luas lingkaran. Untuk menentukan rumus luas lingkaran, lakukan kegiatan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, buat lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Ini buat percobaan di rumah nanti kalau mau nyoba. Kemudian, bagilah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar dan arsir 1 bagian. Kemudian, kalau lingkarannya dibagi menjadi 2 bagian sama besar, berarti kita menentukan diameter ya, memberi garis diameter. Kemudian bagilah lingkaran tersebut menjadi 12 bagian sama besar dengan cara membuat 12 juring sama besar dengan sudut pusat 30 derajat. Kan total dari sudut lingkaran itu kan ada 360 derajat. Kalau misalkan dia dibagi 12, berarti masing-masing harusnya mempunyai 30 derajat. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 dan seterusnya. Nanti kalau di total ada 360 derajat. Kemudian gunting lingkaran beserta 12 juring tersebut. Atur potongan-potongan juring dan susun setiap juring sehingga membentuk gambar mirip persegi panjang seperti ini. Kemudian berdasarkan gambar 6.82, diskusikan dengan temanmu untuk menentukan luas lingkaran. Hasilnya bandingkan dengan uraian berikut. Jika lingkaran dibagi menjadi juring-juring yang tak terhingga banyaknya, kemudian juring-juring tersebut dipotong dan disusun seperti gambar ini, maka hasilnya akan mendekati bangun persegi panjang. Perhatikan bahwa bangun yang mendekati persegi panjang tersebut panjangnya sama dengan setengah keliling lingkaran, atau 3,14 kali 10 cm sama dengan 31,4 cm, dan lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi luas lingkaran adalah luas lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm sama dengan luas persegi panjang dengan P sama dengan 31,4 dan L sama dengan 10 cm. Sehingga P dikali L sama dengan 314 cm. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa luas lingkaran dengan jari-jari R sama dengan luas persegi panjang dengan V kali R dan lebar R, sehingga diperoleh rumus luas adalah V dikali R dikali R sama dengan VR kuadrat. Karena R sama dengan setengah D, maka bisa juga diganti V dikali setengah D kuadrat. Setengah dikuadratkan jadi 1/4. D dikuadratkan jadi D kuadrat. Jadi L sama dengan 1/4 V D kuadrat. Ini untuk rumus yang menggunakan jari-jari, ini untuk rumus yang menggunakan diameter. Ini kuadrat ya maksudnya, 2 di sini. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa luas lingkaran L dengan jari-jari R atau diameter D adalah seperti ini. Ini wajib dihafalkan karena pasti akan dipakai sampai seterusnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sebenarnya rumusnya nggak mumet sih, cuma karena tadi kita belajar bagaimana sejarah bisa dapat rumus seperti ini, jadi kelihatannya mumet. Tapi intinya rumusnya ini aja. Ini aja yang dipakai rumusnya untuk luas. Di kuadrat itu maksudnya dipangkatkan 2. Jadi kalau misalnya ada 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2. Nggak ada apanya, Mbak. Contoh ya, kalau misalnya ada lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Misalnya ya, untuk mencari luas lingkaran, iya, dia harus memakai kuadrat. Kan tadi kan kita udah belajar kan kenapa bisa dapat rumus itu? Ya, dia harus pakai lingkaran dia harus dikuadratkan. Jadi, mungkin di sini masih ada yang belum mengerti pangkat. Jadi maksudnya pangkat merupakan adalah perkalian dari bilangan yang sama sesuai dengan angka yang dipangkatkan. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 pangkat 2, berarti angka 2 di sini harus dikalikan sebanyak dengan angka 2 itu sendiri sebanyak bilangan yang ada di pangkatnya. Jadi 2 dikali 2. Tapi kalau misalnya nanti 8 dikali 5 misalkan gitu, berarti angka 8 harus dikalikan dengan angka 8 itu sendiri sebanyak 5 kali. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Ini yang disebut dengan pangkat. Kan kalau misalnya kita mau mengalikan 8 kali 8 kali 8 kali 8 sampai 10 kan kepanjangan nulisnya. Jadi untuk mempermudah penulisan kita menggunakan pangkat menjadi 8 pangkat 10 misalkan gitu. Berarti 8-nya ada 10 yang masing-masing dikalikan. 8 kali 8 kali 8 sampai 10 8-nya gitu ya. Itu untuk pangkat. Sekarang contoh mencari luas lingkaran. Misal saya punya lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Nah, tadi kan kita udah belajar rumus luas lingkaran itu merupakan V dikali R kuadrat. Berarti V itu bisa pakai 22/7, bisa pakai 3,14. Nah, karena di sini jari-jarinya itu 7 cm, jadi saya lebih memilih menggunakan V dengan nilai 22/7 supaya nanti lebih mudah dikerjakan. Nah, R-nya itu kan ada 7 cm nih, diketahui R-nya. Berarti 22/7 dikali 7, R-nya pangkat 2, berarti 7-nya ada 2. Berarti kan V dikali 7 pangkat 2, berarti V kali 7 dikali 7. Selamat malam Mbak Esa. Nah, karena ini 22/7 dikali 7 dikali 7, 7 di sini bisa dibagi dengan 7 yang ada di sini. Sehingga ini bisa kita coret, sisanya tinggal 22 dikali 7. Hasilnya sama dengan 154. Jangan lupa satuannya adalah cm pangkat 2. Nah, sampai sini paham kan ya? Sekarang, kalau misalnya ada lingkaran tadi diketahui jari-jarinya 7 kan? Sekarang saya ganti diameternya yang diketahui. 7 kali 2 14. Berarti diketahui diameternya 14, hasilnya sama nggak dengan ini? Sekarang ya, kita coba luas sama dengan 1/4 V D kuadrat. Ini kan rumus untuk diameter. Kalau tadi rumus untuk jari-jari. Nah, V-nya kembali saya gunakan 22/7 karena
14 merupakan kelipatan dari 7. Dikali diameternya 14 dikali 14. 14 dibagi 7, 2 kan? Berarti sisanya 1/4 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Nah, 2 bisa dibagi 4? Bisa, tapi sebenarnya kalau mau ngitung 1 kali 22 kali 2 kali 14 dibagi 4 bisa sih. Kita coba hitung begitu aja deh, biar nggak bingung. 1 kali 22 kali 4 kali 2 kan 44 kali 14 dibagi 4 hasilnya 154 cm pangkat 2. Kalau misalkan mau pakai sistem coret-coret, biasanya saya seneng nih kalau misalkan coret-coret, jadi kelihatannya lebih ringkes. Jadi 2 dicoret, di sini sisa 2. 4 dibagi 2 kan 2. Nah, sisanya hasilnya itu ditaruh di bilangan yang lebih besar. Jadi sisanya setengah kali 22, berarti kan sisanya setengah kali 22 dikali 14. Nah, 22 ini bisa lagi dicoret dengan 2 kan? Coret-coret sisanya 11. Jadi 11 dikali 14 hasilnya 154. Lebih mudah kalau buat saya. Nah, hasilnya sama kan? Berarti dengan kata lain, untuk mencari luas lingkaran, kita bisa menggunakan rumus yang diameter atau rumus yang diketahui jari-jari. Hasilnya sama aja. Yap, betul, harus pakai kuadrat karena itu sudah rumus. Ibaratnya mau nyari luas persegi panjang kan harus panjang kali lebar, nggak boleh panjang kali lebar kuadrat, nggak boleh kan? Jadi kita harus mengikuti rumus yang sudah ditentukan. Jangan lupa satuan luas pasti adalah kuadrat ya, sentimeter kuadrat atau desimeter kuadrat atau meter kuadrat dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Luas lingkaran? Jelas? Oke, langsung kita ke contoh dulu. Hitunglah luas lingkaran jika jari-jarinya 7 cm, seperti yang tadi sudah ya. Jari-jari 7 cm, maka R adalah lambang untuk jari-jari. R sama dengan 7. Berarti luas atau L sama dengan tadi rumusnya VR kuadrat. Jelas, insya Allah jelas kok. Gampang kok kalau lingkaran. Tenang-tenang. Luas sama dengan VR kuadrat. Nah, V-nya itu karena jari-jarinya 7, jadi lebih baik kita gunakan yang 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7, karena R-nya kuadrat. 7 bagi 7 coret, ambil sisa 22 kali 7 yaitu 154 cm kuadrat. Jangan lupa ya, 154 cm kuadrat. Kemudian kalau yang diketahui diameter, kalau diameternya sama dengan 20 cm, maka D sama dengan 20. Maka luas sama dengan 1/4 VD kuadrat. Jangan lupa kuadratnya VD kuadrat. Berarti karena D-nya merupakan 20 yang merupakan kelipatan dari 10, maka saya lebih milih menggunakan V sama dengan 3,14. Berarti 1/4 kali 3,14 kali 20 kali 20. 20 kali 20 kan 400. Berarti 1/4 kali 3,14 kali 400. Hasilnya 314. Atau kalau mau pakai sistem coret-coret juga bisa, 400 dibagi 4, 100. 3,14 dikali 100 sama dengan 314. Jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Iya, 3,14 adalah rumus. Udah
udah dari sananya kan tadi kita sudah belajar pendekatan dari 3,14 kan, ada 22/7. Sebenarnya nilai V itu kan tadi 3,14, 15, 92, 65, 35, 89 dan seterusnya. Tapi karena kepanjangan kan nggak mungkin kita ngitungnya sampai sini. Ini pun masih belum selesai karena dia tak berhingga. Sehingga kita ambil dua angka di belakang koma aja, yaitu 3,14. 3,14 dapat dari mana? Dari percobaan ini. Ini percobaan untuk membuktikan nilai V. Gitu ya. Atau 3,14 juga bisa digunakan dengan pendekatan 22 dibagi 7 yang hasilnya 3,14, 28, 57, 143 gitu. Oke. Untuk memantapkan pengalaman belajar tentang himpunan, khususnya operasi, hitung pecahan, dan sifat-sifatnya, kerjakanlah sejumlah kegiatan berikut. Pada gambar di bawah ini, sebutkan garis yang merupakan jari-jari. Jari-jari yang mana? Bisa disebutkan? OD, iya betul. Selain OD, yang mana lagi? OC, OC betul, OF betul, OA betul, OB betul. Ya, sudah ya. OA, OB, OF, OC, OD. Yang disebut dengan garis tengah, yang mana? Yang disebut dengan garis tengah AD. Yang lainnya? Selain AD, FC, ya betul. Kemudian yang disebut dengan tali busur, yang mana? FC. FC itu garis tengah, ya garis tengah. FB, ya betul, FB tali busur. Selanjutnya ada lagi tali busurnya. CD, ya betul CD. Kemudian ada lagi AB. AB, iya betul. Ada lagi? Satu lagi AF. Iya betul, AF. Tali busur. Sekarang apotema, yang mana? OE. Ya betul. Wah, sudah mengerti semua ya bagian-bagian lingkaran? Disebut apakah daerah arsiran yang ditunjukkan pada gambar berikut? A. Bidang lingkaran. B. Yang B. Iya, yang A. Yang B. Yang B kurang tepat. Yang B, dia dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Jari tengah? Enggak, kurang tepat. Jari lingkaran kurang tepat. Ini loh, daerah yang ini. Dia memang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Bukan busur. Nama daerahnya. Busur kecil bukan. Depannya dari J. Salah. Juring. Juring. Ini juring ya. Ciri-cirinya dia dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini kan ada jari-jari, ini jari-jari. Juga ada busur. Juring. Juring. Nah, kemudian yang C. Yang C apa?
Dia dibatasi oleh tali busur dan busur. Ya, ini kan tali busur. Ini busur. Ini tali busur, ini busur. Ini namanya apa? Daerahnya. Lingkaran kecil bukan, busur kecil juga bukan. Bukan, bukan apotema. Bukan garis tengah. Garis tengah itu dari sini sampai sini. Bukan garis tengah. Bukan jari-jari. Jari-jari dari sini sampai sini. Tali busur dari sini sampai sini. Busur itu yang ini. Yang ditanya adalah yang di tengah-tengahnya ini. Waalaikumsalam Mbak Maifuza. Yang di tengah-tengahnya itu yang ini. Namanya apa? Tembereng. Iya betul, siapa tadi yang nyebut tembereng? Ya Mbak Arum bener. Tembereng. Jangan lupa ya. Ini tembereng, ini juring. Kemudian yang D. Yang D ini saya rasa ini maksudnya ini nggak masuk ke arsiran deh. Ini nggak masuk ke arsiran, jadi yang masuk cuma yang ini. Tadi yang ini disebut apa? Juring besar. Juring besar, ini juring kecil. Kalau yang ini, kan tadi tembereng, tembereng kecil, yang ini tembereng besar. Oke. Hitunglah panjang tali yang diperlukan untuk melilitkan sebuah drum yang berjari-jari 3 cm sebanyak 5 putaran. Mananya yang bingung Mbak Sofia? Ini tadi kan luas lingkaran atau bidang lingkaran. Ini kalau bentuknya kayak potongan semangka ini, itu disebut dengan juring. Kemudian kalau misalnya bentuknya seperti ini, yang di bawahnya tali busur itu disebut dengan tembereng. Kemudian ini, tadi kan ada juring besar, ada juring kecil. Ini kita sebut juring kecil, ini kita sebut juring besar. Ini kan tadi ada tembereng besar, ada tembereng kecil. Ini disebut dengan tembereng, ini disebut tembereng kecil, ini disebut dengan tembereng besar. Rangkuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik O disebut pusat lingkaran. O, A, O, B, O, C, O, D, O, E disebut jari-jari lingkaran. BD itu diameter garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Kita lihat dia menghubungkan antara titik di sini dengan titik pusat lingkaran dengan titik yang ada di sini. Nah, syaratnya maksudnya kalau disebut diameter, dia titik-titiknya ini harus saling berhadapan dan melewati titik pusat lingkaran. Gak boleh kalau misalkan diameternya dari B ke O ke A, kan dia juga melewati titik pusat nih, tapi dia gak berhadapan, itu gak boleh. Itu bukan diameter namanya. Kemudian AE disebut dengan tali busur. AE ini tali busur, dia menghubungkan dua titik tapi tidak melalui titik tengah, titik pusat. Dia hanya menghubungkan dua titik yang saling berhadapan. Kemudian garis lengkung AFE itu disebut dengan busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Kalau ini panjangnya lebih besar dari setengah lingkaran disebut dengan busur besar. Ini busur kecil. Kemudian ACE, ACE berarti ini ya, busur besar. Kemudian daerah yang dibatasi oleh jari-jari OC dengan OB disebut dengan juring. Kemudian
daerah yang dibatasi oleh tali busur AE dan AFE. AE dengan AFE disebut dengan tembereng tadi. Kemudian OG tegak lurus dengan tali busur AE disebut apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nilai V, maksudnya ini V merupakan suatu pendekatan yang bisa didekati dengan 3,14 atau 22/7. Kemudian rumus keliling lingkaran dengan diameter dan jari-jari sebagai berikut. Kalau yang diketahui diameter, maka rumusnya bisa K sama dengan V dikali D. Tapi kalau misalkan yang diketahui jari-jari, maka rumusnya 2VR. Ini juga perlu dihafal, rumus keliling lingkaran. Kemudian rumus luas lingkaran. L sama dengan VR kuadrat atau L sama dengan 1/4 VD kuadrat. Sekarang pertanyaannya, hitunglah panjang tali yang diperlukan untuk melilitkan sebuah drum berjari-jari 3 cm sebanyak 5 putaran. Jadi yang kita butuhkan keliling atau luas. Kalau untuk melilitkan sebuah drum yang berjari-jari 3 cm sebanyak 5 putaran, keliling, ya betul. Jadi tadi diketahui jari-jarinya kan 3, R sama dengan 3 cm. Nah, berarti kelilingnya, satu keliling itu rumusnya kan berarti 2V dikali R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 3. Hasilnya berapa? 18,84. Tapi ini baru satu keliling, sedangkan yang dibutuhkan adalah 5 keliling, sehingga 18,84 ini dikali 5 lagi menjadi 94,2. Berarti tali yang dibutuhkan adalah 94,2 cm. Gampang ya? Gampang, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Perlu latihan soal lagi? Nih, sekarang ini kita coba nomor 2 dulu. Hitunglah keliling dan luas daerah lingkaran jika diketahui jari-jari 49 meter. 49 itu kelipatan dari 7 bukan? 49 kelipatan dari 7 bukan? Ya, R sama dengan 49 meter. Berarti untuk mencari luas, kita bisa menggunakan L sama dengan VR kuadrat sama dengan 22/7 dikali 49 dikali 49. 49 dibagi 7 hasilnya 7 kan? Taruh di angka yang paling besar. Sisa 22 dikali 7 dikali 49. Hasilnya 7546. Satuannya apa? Kurang ke kanan? Oke, nanti ke kanan lagi. Satuannya apa? Meter atau sentimeter? Meter pangkat 2. Iya, betul. Sekarang keliling. Keliling rumusnya adalah 2V dikali R. Maka 2 dikali 22/7 dikali 49. 49 dibagi 7, 7 kan? Sisa 2 dikali 22 dikali 7. Hasilnya 308. Satuannya apa? Meter, meter persegi atau apa? Atau meter pangkat 3?
meter. Ya betul, satuannya meter ya, karena dia bukan luas, karena dia hanya keliling. Gampang ya. Nomor A. Yang B, jari-jari 21. Berarti luas sama dengan 22/7 dikali jari-jarinya 21 kali 21. 21 dibagi 7, 3. Taruh di angka yang paling besar. 22 dikali 3, 66 kali 21, hasilnya 1386 meter pangkat 2. Kemudian kelilingnya 2 VR, berarti 2 kali 22/7 dikali 21. Berarti 2 kali 22, 44 dikali 3 berapa? 132 meter. Kemudian yang C, jari-jarinya 5. Karena jari-jarinya 5 bukan kelipatan dari 7, maka saya lebih memilih menggunakan V sama dengan 3,14 dikali R dikali R kali 5 kali 5 berarti sama dengan 3,14 kali 5 kali 5, 78,5 cm ya, itu satuannya. Berarti cm pangkat 2. Kemudian kelilingnya 2 VR, berarti 2 kali 3,14 kali 5. Nah, 2 dikali 5, 10 kan? 10 kali 3,14, 31,4 cm. Gampang ya. Sekarang nomor 3. Nah, nomor 3 ini diketahui ada persegi ya, ini ya, persegi dengan luasnya itu dengan panjang sisinya itu 14 cm. Kalau persegi panjang sisinya semuanya sama ya. Kalau di sini 14, di sini juga 14, sini 14, sini juga 14. Kemudian di dalam persegi ada sebuah lingkaran. Lebih tepatnya setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran dengan diameter yang sama dengan sisinya persegi. Berarti dengan kata lain diameternya lingkaran ini adalah 14 cm. Yang ditanyakan, tentukan luas daerah arsiran pada bangun berikut. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kan yang ditanya adalah yang ini kan, luas yang ini. Oleh karena itu, pertama-tama kita cari dulu luas persegi atau kita sebut dengan luas bangun 1, atau boleh juga kita lambangkan gini, luas persegi sama dengan sisi dikali sisi, sama dengan 14 dikali 14 sama dengan 196 ya, 196 cm pangkat 2. Kemudian di dalam persegi ada setengah lingkaran yang diameternya 14. Berarti luas setengah lingkaran sama dengan setengah dikali luas lingkaran, sama dengan setengah dikali, tadi kan yang diketahui diameter kan, berarti 1/4 V D kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali 1/4, tadi D-nya 14 ya, berarti kita pakai 22/7 dikali 14 dikali 14. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 2 dibagi 2 habis ya. Kemudian 14 sisanya tinggal 1 kali 1 kali 22 dikali 14/4. Hasilnya berapa? 22 dikali 14 dibagi 4, 77.
Berarti luas setengah lingkarannya adalah 77 cm pangkat 2. Nah, untuk mencari luas yang diarsir, sekarang logikanya luas persegi dikurangi luas lingkaran atau luas setengah lingkaran dikurangi luas persegi. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Yang kedua, luas setengah lingkaran dikurangi luas persegi. Yang mana? Kalau kita mau mencari daerah yang diarsir yang ini. Yang pertama semua jawabannya? Ya, betul. Yang pertama ya, karena yang sisa, karena yang diarsir adalah si luasnya persegi. Ibaratnya saya punya tanahnya ukuran 14 kali 14, kemudian ada orang yang numpang di tanah saya dengan luasnya setengah lingkaran seperti ini. Berarti sisa tanah saya adalah luas persegi dikurangi luas setengah lingkaran. Berarti dengan kata lain, luas persegi tadi 196 kan ya, dikurangi 77. Hasilnya 119 cm pangkat 2. Ini jawabannya. Kemudian yang ini, yang soal nomor B, ada lingkaran, ada juga persegi. Perseginya sekarang ukurannya 10 kali 10. Lingkarannya berarti diameternya atau jari-jarinya berapa? Diameternya berapa? Kalau dari gambar soal, aduh maaf, internetnya. Halo? 14 5 itu jari-jari atau diameter Mbak Rani? 14 dari mana 14? Ini kan ini. Kita lagi ngomongin soal yang ini. Berarti diameternya berapa? Jari-jari, ya betul. Diameternya berarti karena kita lihat pinggir lingkarannya ini jaraknya sama dengan panjang sisi persegi. Berarti diameternya ini pasti sama dengan panjang sisinya, berarti 10 cm. Atau jari-jarinya adalah 5 cm karena diameter sama dengan jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Oke, berarti pertama tetap kita cari luas perseginya. Luas persegi kan VR, karena misalkan kita mau pakai diameter berarti persegi ya. Persegi berarti 10 kali 10 sama dengan 100 cm pangkat 2. Kemudian luas lingkaran, sekarang lingkarannya nggak dikali setengah lagi karena lingkarannya full. Berarti rumusnya adalah V seperempat V D kuadrat sama dengan seperempat dikali 3,14 ya, karena D-nya 10 dikali 10 dikali 10. Sekarang kita lihat 10 kali 10 100. 100 kali 3,14 1, 2 adalah 314. 314 dibagi 4 hasilnya berapa? 78,5. Sehingga sisa daerah yang diarsir adalah 100 luas persegi dikurangi luas lingkaran sama dengan 100 dikurangi 78,5 sama dengan 21,5 cm.
pangkat 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kemudian nomor 4, Ali ke sekolah naik sepeda menempuh jarak 706,5. Ternyata sebuah roda sepedanya berputar 500 kali untuk sampai ke sekolah. Hitunglah panjang jari-jari roda dan tentukan keliling roda tersebut. Oke. Ali ke sekolah menempuh jarak 76,5. Berarti jarak sama dengan 706,5. Satuannya apa ya? Meter mungkin ya. Taruhlah meter. Ternyata sebuah roda sepedanya berputar Ternyata roda sepedanya berputar 500 kali untuk sampai ke sekolah. Dia berputar 500 kali. Hitunglah panjang jari-jari roda. Berarti untuk satu putaran itu kan logikanya berarti satu putaran itu logikanya berarti satu keliling lingkaran, ya kan? Satu putaran satu keliling. Kalau 500 kali berputar berarti dia 500 keliling. Ya kan? 500 keliling sama dengan 706,5 meter. Keliling itu rumusnya adalah 2V dikali R, ya kan? Sama dengan 706,5. Maka 1000 VR, V-nya mau pakai berapa? Pakai 3,14 aja ya. Berarti 1000 dikali V, 500 kali 2 kan 1000 kan? Kemudian 1000 dikali V, V-nya 3,14 dikali R sama dengan 706,5. 1000 dikali 3,14 berarti 3140 ya. Dikali R sama dengan 706,5. Maka R sama dengan 706,5 per 3140 sama dengan berapa? 0,225 meter. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk sentimeter, jadi 22,5 cm. Ini adalah jari-jari sepeda. Pertanyaan pertama udah, panjang jari-jari roda dan tentukan keliling roda tersebut. Tadi jari-jarinya udah ketemu, sekarang kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan 2V dikali R. 2 dikali V-nya 3,14 dikali R. R-nya mau berapa? Mau satuan meter apa sentimeter? Dua-duanya oke. Taruhlah kita pakai yang sentimeter. 22,5 berarti 22,5 dikali 3,14 dikali 2 hasilnya 141,3 cm. Berarti keliling lingkarannya adalah 141,3 cm. Ada yang mau ditanyakan soal yang ini? Ada yang masih bingung soal yang ini? Pertama kan diketahui jarak. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 706,5 meter. Nah, jarak ini dapat ditempuh dengan sepeda yang berputar sebanyak 500 kali. Satu kali putaran sepeda berarti kan dia satu kali putaran sepeda berarti dia adalah satu kali keliling. Kalau dia 500 kali berputarnya berarti
500 dari keliling sepeda baru nyampe sekolah. Keliling itu rumusnya 2VR. Keliling itu rumusnya 2VR. 2VR dikali 500 sama dengan 100 kali 3,14 kali R. Ya, terserah. Terserah Mbak Luna mau pakai 3,14, mau pakai 22/7, terserah. Karena nanti hasilnya nggak begitu beda jauh kok. Oke ya. Paham? Kita lanjut ke nomor 5. Di pusat sebuah kota, rencananya akan dibuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di dalam taman itu akan dibuat kolam berbentuk lingkaran yang diameternya 28 meter. Jadi di dalam lingkaran ada lingkaran lagi. Jika di luar kolam akan ditanami rumput dengan biaya Rp6.000 per meter persegi, hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Nah, untuk soal cerita ada baiknya kita menggunakan gambar. Kayak donat ya. Ceritanya diameter dari sini ke sini dari sini ke sini adalah 56 meter. Nah, ini adalah diameternya si taman. Nah, di dalam taman itu ada kolam lagi yang bentuknya lingkaran, yaitu diameternya tadi berapa? 28 meter. Nah, ceritanya di luar kolam akan ditanami rumput. Di luar kolam berarti yang mana? Yang ini kan? Ini semua mau ditanami rumput yang per meter perseginya itu harganya Rp6.000. Ini rumput Rp6.000 per meter persegi. Kemudian hitunglah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk menanam rumput tersebut. Ada yang tahu nggak? Pertama-tama apa yang harus kita lakukan dulu kalau mau mengerjakan soal dalam bentuk seperti ini? Ada yang tahu? Hitung luas keliling. Luas atau keliling, Mas? Cari luasnya dulu. Ya, betul. Kemudian setelah dicari luasnya, diapakan? Setelah dicari luasnya, dikurangi. Mana dikurangi yang mana, Mbak Rani? Dikurangi ya, bukan dibagi. Yang dikurangi mana, dikurangi yang mana? Kita mau mencari daerah yang diarsir. Lingkaran dalam dikurangi lingkaran luar atau lingkaran luar dikurangi lingkaran dalam? Luas dikurangi keliling. Ya. Lingkaran luar dikurangi lingkaran dalam ya. Berarti sekarang kita mencari luasnya masing-masing dulu. Luas lingkaran luar. Lingkaran luar, misalnya gini ya lambangnya. Kan 56. Dia merupakan kelipatan 7 juga kan? Berarti luasnya V R kuadrat. 22/7 dikali 56.
Oh, ini diameter ya? Diameter berarti rumusnya 1/4 VD kuadrat. Seperempat dikali 22/7 dikali 56 dikali 56. 56 bagi 7, 8 kan? 8 dibagi 4 hasilnya 2. Berarti sisa 22 dikali 50 dikali 2, 22 dikali 2, yang bawah udah habis semua ya, kali 56. Hasilnya berapa? 2464 meter persegi. Kemudian dikurangi lingkaran dalam. 1/4 VD kuadrat berarti 1/4 kali 22/7 dikali D-nya itu 28 ya. 28 bagi 7, 4. 4 dibagi 4 habis. Sisanya tinggal 22 dikali 28. Hasilnya 616 meter pangkat 2. Nah, setelah itu kita kurangi lingkaran luar dengan lingkaran dalam untuk mengetahui sisa lahan yang tidak terpakai oleh lingkaran dalam. Sehingga tadi 2464 dikurangi 616, yaitu 1848 meter pangkat 2. Nah, kita udah tahu, sekarang kita udah tahu besar luas di sini itu 1848 meter persegi. Setelah itu kita apakan? Kalau kita udah tahu luasnya, diapakan? Dikali dengan ya, betul. Dikali dengan 6.000 karena tujuan kita akan menanam rumput yang harganya Rp6.000 per meter persegi. Sedangkan kita punya 1848 meter persegi. Berarti kita kalikan 6.000. Maka hasilnya adalah 11.088.000 rupiah. Selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Soal untuk yang ini? Untuk soal yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi pertama, kalau ada soal seperti ini, kita cari dulu luas masing-masing. Setelah kita cari luas masing-masing, kita kurangi yang luas lingkaran luar dengan yang lingkaran dalam. Setelah itu kita kalikan dengan 6.000 untuk mencari harga total yang harus kita bayarkan. Ya, yang mana? Segini? Ada yang mau ditanyakan, Mbak Luna? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, Mbak Luna? Sementara belum ada? Oke, lanjut ya. Oh, sudah selesai, Ding. Udah selesai, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Berarti materi lingkaran, luas keliling, dan bagian-bagian lingkaran sudah clear ya, sudah jelas semua. Sekarang kita belajar mengenai hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Tujuan dari modul yang ini adalah untuk menentukan besar sudut keliling jika menghadap diameter dan busur yang sama. Kemudian menentukan panjang busur, luas juring, dan juga luas tembereng.
Kemudian menggunakan hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dalam memecahkan masalah. Pertama, hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Selamat malam Mbak Susi. Ya, nggak apa-apa. Pada gambar sudut AOB sama dengan sudut alfa adalah sudut pusat lingkaran karena dia titik sudutnya itu ada di pusat lingkaran. Kalau nanti dia sudutnya ada di sini, begini ceritanya, sudutnya di sini, maka dia disebut dengan sudut keliling. Tapi karena dia sudutnya di sini, yang ini merupakan sudut pusat, titik pusat berarti dia disebut dengan sudut pusat. Kalau ini kan titik keliling, berarti dia disebut dengan sudut keliling. Kemudian garis lengkung AB disebut dengan busur. Ini disebut dengan busur, dan daerah arsiran AOB disebut dengan juring. Ini juring. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada sebuah lingkaran. Untuk menghubungkan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring, lakukan kegiatan berikut. Pertama, buat lingkaran dengan pusatnya di O dan jari-jari 5 cm. Berarti OB, OA, OC, OD semuanya adalah 5 cm. Kemudian pada lingkaran tersebut buatlah sudut pusat AOB 30 derajat dan COD 60 derajat. Untuk menyelidiki hubungan antara sudut pusat dan panjang busur, ukurlah AB dan CD dengan menggunakan benang. AB dan CD dengan benang karena penggaris tidak bisa digunakan untuk mengukur sudut yang melengkung. Garis yang melengkung. Bagaimana hubungan panjang AB dan CD? Nanti coba di rumah. Untuk menyelidiki hubungan antara sudut pusat dan luas juring, ciplaklah juring AOB, kemudian ukurlah juring OCD dengan menggunakan juring OAB gambar 2 dan 3. Apakah besar juring OCD 2 kali besar juring OAB? Maksudnya ini, juring ini apakah AOB ini 2 kalinya dari COD atau bukan? Nanti silakan dilakukan eksperimennya. Kemudian tentukan besar perbandingan antara kedua sudut pusat, panjang kedua busur, dan luas kedua juring. Apakah menghasilkan perbandingan yang sama? Jika kegiatan ini Anda lakukan dengan teliti, maka hasilnya akan diperoleh sebagai berikut, di mana besar sudut AOB yang tadi adalah 30 derajat, dan besar sudut COD yang tadi adalah 60 derajat akan sama dengan panjang AB per panjang CD. Jadi sudut per sudut AOB per sudut COD, perbandingannya akan sama dengan panjang AB per panjang CD, juga akan sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD, yaitu 1/2. 1/2 dari mana? Ini kan dari hasil uji coba, tapi kalau misalkan dari rumus, kita cukup memasukkan besar sudut AOB itu 30, COD 60. 30/60 sama dengan 1/2. Gitu. Kemudian panjang busur dan luas juring pada suatu lingkaran berbanding lurus dengan besar sudut pusatnya. Kemudian sekarang perhatikan gambar 1 dari gambar tersebut diperoleh besar sudut AOB. Ini sama kayak atas ya? Iya, intinya rumusnya adalah yang ini. Ini harus dihafalkan sekarang.
Misalkan COD sama dengan satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Maka keliling lingkaran adalah 2VR kan, dan luas lingkaran adalah 2VR kuadrat dengan R jari-jari, dan akan tampak seperti pada gambar Romawi 2 ini, sehingga diperoleh sudut AOB per 360 derajat akan sama dengan panjang AB per panjang CD, panjang AB per panjang CD, artinya dia adalah keliling lingkaran, sama dengan luas juring OAB AOB maksudnya AOB per VR kuadrat atau luas lingkaran. Jadi dengan demikian diperoleh rumus panjang busur AB, luas juring AB, dan luas tembereng adalah panjang busur. Misalnya ini A ini adalah besar sudut per 360 derajat dikali 2 VR. Kalau kita mau mencari panjang AB, untuk lebih jelasnya saya jabarkan di whiteboard ya. Tadi kan kita udah bedanya dengan yang pertama, ini itu dia membandingkan antara sudut pusat dengan sudut pusat, busur AB dengan busur CD. Maksudnya gini, dia membandingkan antara sudut pusat dengan sudut pusat, kemudian panjang busur ini dengan panjang busur ini, kemudian luas juring ini dengan luas juring ini. Ini kalau misalnya pakai rumus yang ini. Tapi kalau misalnya pakai rumus yang ini, dia itu membandingkan antara jadi nanti yang diketahui itu, misalkan ini lingkaran, ini adalah juring. Nah, dia itu membandingkan sudut ini, taruhlah ini alfa, sudut pusat alfa, dengan sudut satu lingkaran penuh, kemudian panjang busur, misalkan ini AOB ya, panjang busur AB dengan keliling lingkaran berarti 2 VR, dan luas juring AOB dengan luas lingkaran. Ini inti dari rumusnya. Jadi dia tidak masalah kalau misalkan nanti di soal dia hanya diketahui satu juring saja. Jadi nanti bisa dibandingkan dengan lingkaran sepenuhnya, tidak harus dengan juring. Dengan demikian, kalau misalkan kita mau mencari panjang busur AB, berapakah panjang busur AB? Misalkan gitu ya. Tadi kan rumusnya ini. Kita boleh memilih antara perbandingan ini. Misalkan ini perbandingan 1, ini 2, ini 3. Kita boleh memilih perbandingan 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau 2 dengan 3. Tergantung dari apa yang diketahui dari soal. Misal, yang diketahui dari soal, berapakah AB kalau alfa sama dengan 30, misalnya seperti ini. Dan R sama dengan 7, misalnya seperti ini. Berarti AB kita bisa menggunakan perbandingan yang ini 1 dengan 2, yaitu alfa per 360 sama dengan AB per 2 VR. Kenapa kita nggak pakai perbandingan yang nomor 3? Karena kita nggak tahu luas juringnya itu berapa, nggak diketahui di soal. Yang diketahui cuma besar sudut pusatnya aja dengan jari-jari. Kemudian berarti kita pakai perbandingan yang ini, berarti alfa kan 30 kan, 30 per 360 sama dengan AB yang kita cari 2 dikali V-nya itu 22 per 7 dikali R-nya itu adalah 7.
coret-coret sisanya 44 kan, berarti 30 per 360 berapa? 1 per 12 ya, ya kan? 1 per 12 sama dengan AB per 2 kali 22 berarti 44. Kemudian 44 kali 1 kita kalikan silang. 44 kali 1 12 kali AB, supaya gampang lihatnya, sama dengan 44 kali 1. 12 AB sama dengan 44. Maka AB sama dengan 44 per 12 sama dengan 3,67. Hasilnya 3,67, berarti panjang busur AB adalah 3,67. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya yang diketahui adalah berapakah panjang AB kalau yang diketahui, jangan AB lagi deh. Berapakah panjang luas AOB kalau yang diketahui adalah misalnya R sama dengan 7 dan AB dan alfa sama dengan 30, misalkan gitu ya. Berarti kita pakai perbandingan mana dengan mana? Kalau yang diketahui luas juring dengan nilai alfa, mana dengan mana? Apakah 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 atau 1 dengan 3? 1 dengan 2. Kenapa 1 dengan 2, Mas Zafa? 1 dengan 3. Kenapa 1 dengan 3, Mbak Rani? Karena mana yang benar? 1 dengan 2 atau 1 dengan 3? 1 dengan 3 karena sudah tahu nilai juringnya. Kalau Mas Zafa kenapa 1 dengan 2? Saya lebih setuju dengan 1 dengan 3. Kenapa? Bisa saja kita menggunakan 1 dengan 2, tapi kita nggak tahu besar. Di sini asumsinya kita tidak tahu berapakah panjang busur AB, sehingga kita nggak bisa mengisi nilai AB di sini. Jadi yang kita sudah tahu semuanya adalah alfa, juring, dan jari-jari. Jadi lebih baik kita menggunakan 1 dengan 3. Tapi kalau misalnya soalnya berurutan seperti ini, misalnya pertama yang ditanyakan AB, kemudian yang ditanyakan kemudian adalah luas juring AOB. Nah, kita boleh pakai 1 dengan 2 seperti yang Mas Zafa bilang. Dengan asumsi kita sudah tahu besar AB-nya. Tadi kan mungkin Mas Zafa berpikir kita sudah tahu nilai AB di sini. Jadi kita bisa menggunakan persamaan 1 dan 2. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu besar AB, maka kita harus menggunakan 1 dengan 3. Jadi alfa per 360 derajat sama dengan luas AOB per luas lingkaran, yaitu 2V
R kuadrat. Alfanya tadi kan 30 ya, per 360 sama dengan luas AOB per 2 dikali V-nya 22 per 7 kali R kali R, 7 kali 7. 7 coret, sisanya tinggal 2 kali 22 kali 7. Tadi 2 kali 22 kali 7, kok 2 VR kuadrat sih? VR kuadrat, pantesan ada yang salah. 22 kali 7 yaitu 154. Berarti 30 per 360 kan 1 per 12 kan? Sama dengan luas AOB per 154. Berarti 12 LAOB kali silang ya. 12 kali luas AOB sama dengan 154 dikalikan 1. Maka luas AOB sama dengan 154 per 12 sama dengan 12,83. Itu ya, jadi jelas cara menggunakan rumusnya. Jelas ya cara menggunakan rumusnya. Kita lihat mana yang sudah diketahui dari soal, itu yang kita gunakan. Tidak mesti 1 dengan 2, 2 dengan 3, tapi boleh juga 1 dengan 3 juga. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tadi kita mencari luas juring, sekarang kita coba mencari luas tembereng. Kalau masih ingat, ada yang masih ingat kan tembereng itu yang mana? Misalkan ini ada juring, maka yang disebut dengan tembereng adalah bagian yang ini. Ini disebut dengan tembereng. Nah, oleh karena itu, untuk mencari luas tembereng, kita harus mengetahui dulu luas juring, kemudian 1 per 12 itu dari 30 per 360. Tadi kan alfanya diketahui 30. Terus sudut satu lingkaran itu kan 360. Sama-sama dibagi 30, yang atas dibagi 30, yang bawah dibagi 30. 30 bagi 30 kan 1. 360 bagi 30 kan 12. Jadi bisa disederhanakan menjadi 1 per 12. Kalau tidak disederhanakan ya nggak apa-apa, tapi lebih riskan untuk menghitungnya karena angkanya besar kan. Jadi lebih enak ngitungnya kalau angkanya lebih kecil, ya kan? Oke, kita lanjut. Jadi kalau mau mencari luas tembereng, kita harus mengetahui luas juringnya terlebih dahulu. Jadi kita tahu, ini bisa diganti warna nggak ya? Salah pencet. Nah, kita harus tahu luas juringnya dulu. Luas juringnya, kemudian kita kurangi dengan luas ya, selamat malam Mbak Marni, luas segitiganya. Nah, dari luas juring dikurangi luas segitiga, nanti kita bisa menemukan luas temberengnya. Yang ini. Oke ya, konsepnya sudah paham? Jadi, kalau diketahui, perhatikan gambar di bawah. Diketahui, gambaran di gambarnya ini diketahui panjang jari-jari OA adalah 10.
Kemudian jika besar AOB ini 60, hitunglah panjang AB. Panjang AB berarti panjang AB, luas juring panjang AB berarti panjang busur AB, kemudian luas juring AOB, dan luas tembereng AB. Tembereng AB itu maksudnya yang ini. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Panjang AB sama dengan, tadi pakai rumus yang ini ya, ini dengan yang ini. Karena yang kita cari adalah AB, diketahui R-nya, diketahui alfanya. Berarti alfa per 360 derajat sama dengan panjang AB per 2VR atau keliling lingkaran. Atau bisa juga kalau rumus langsungnya panjang AB sama dengan sudut AOB atau alfa per 360 derajat sama dikali 2VR atau keliling lingkaran. Sudut AOB-nya kan tadi 60 derajat per 360 derajat dikali 2, ini kurang, dikali 2 dikali V-nya 3,14 dikali R. 3,14 kali 10 kan 31,4. 31,4 dikali 2, 62,8. 60 per 360 kalau disederhanakan jadi 1/6. Yang atas dibagi 60, yang bawah juga dibagi 60. 60 bagi 60 1, 360 bagi 60 6. Jadi 1/6 dikali 62,8. Hasilnya adalah 10,47 cm. Ini untuk yang panjang busur AB. Kemudian kita cari luas juring. Nah, dari luas juring di sini soalnya menggunakan persamaan 1 dan 3. Kalau misalnya mau menggunakan 2 dan 3 ya nggak apa-apa, karena kan tadi AB-nya sudah kita cari kan nilainya berapa. Tapi kalau misalkan mau menggunakan 1 dan 3 juga tidak apa-apa, terserah lebih enak mengerjakan yang mana, selama semua parameternya sudah diketahui ya. Dengan catatan, oke, kalau gitu tadi rumusnya kan tadi apa? Alfa per 360 sama dengan luas juring AOB per VR kuadrat atau luas lingkaran. Berarti sudut AOB-nya itu kan 60. 60 per 360 derajat, luas lingkarannya itu VR kuadrat. Ini kurang kuadrat. Berarti kali V-nya 3,14, R-nya 10, berarti kali 10 kali 10. 10 kuadrat kan 100 kali 3,14 berarti 314. 60 per 360 disederhanakan jadi 1/6. Jadi luas juringnya adalah 52,33 cm pangkat 2. Nah, selanjutnya kita mencari luas tembereng AB. Yang ini, luas tembereng yang ini. Karena besar sudut AOB adalah 60 derajat, maka segitiga, ini maksudnya segitiga ya, segitiga AOB sama sisi dengan panjang sisi 10 cm. Sehingga ini mencari S. S sama dengan setengah keliling segitiga. Keliling segitiga itu kan A tambah B tambah C. Karena kenapa pakai rumus yang ini? Karena kita tidak tahu tinggi segitiganya itu berapa. Jadi bisa juga kita pakai rumus yang ini. S sama dengan setengah kali keliling segitiga. Setengah kali A tambah B tambah C. Berarti setengah kali 10 tambah 10 tambah 10, setengah kali 30 sama dengan 15. Ini baru mencari S. Maka selanjutnya kita cari luas segitiga. Luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S minus A dikali S minus B dikali S minus C. Sebenarnya ini itu lebih ke arah mencari, biasanya dipakai untuk mencari segitiga sembarang. Tapi berhubung kita tidak tahu tingginya itu berapa, jadi kita juga bisa menggunakan rumus yang ini.
sama dengan akar dari 15, S-nya kan tadi 15 ya. 15 dikali 15 dikurangi 10, 10 panjang A. Kalau misalkan digambarkan jadi seperti ini. Ini 10, ini 10, ini juga 10. Karena ini tadi kebetulan tadi kita sudah tahu kalau ininya adalah 60 derajat, sehingga kita bisa mengasumsikan ini sebagai segitiga sama sisi. Tapi kalau nanti sudutnya tidak 60 derajat, maka kita tidak boleh mengasumsikan ini sebagai segitiga sama sisi, karena kita tidak tahu panjang tali busurnya ini nanti berapa, gitu ya. Jadi ini misalkan O B, maka ini A sama dengan 10, B sama dengan 10, dan misalkan ini C sama dengan 10. Berarti 15 dikurangi 10 dikali 15 dikurangi B, B-nya juga 10, 15 dikurangi C, C-nya juga 10. Jadi 15 kali 5 kali 5 kali 5 hasilnya akar 1875, atau sama dengan 43,30 cm pangkat 2. Nah, setelah itu baru kita cari luas temberengnya. Luas temberengnya adalah tadi luas juringnya dari sini sampai sini dikurangi luas segitiga AOB. Dari sini sampai sini cuma sampai segitiga. Maka hasilnya 52,33 dikurangi 43,30 sama dengan 9,03 cm pangkat 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk minggu depan kita UTS ya, karena kita sudah melewati setengah dari materi. Iya, agak panjang sih memang untuk mencari luas tembereng. Gak apa-apa, gampang kok. Rumusnya masih terbilang sederhana. Nah, oh ya, minggu depan kita UTS ya, karena kita sudah melewati setengah materi. Materinya berarti dari awal sampai sebelum lingkaran, sampai Pitagoras. Iya, yang minggu lalu memang belum saya upload. Maaf, saya kelupaan. Nah, KPC ikut atau enggak, nanti saya tanyakan admin. Kemungkinan mau ikut boleh, nggak ikut juga boleh, terserah sih. Tanggal berapa? Berarti tanggal sebentar. Sekarang tanggal 11 ya, berarti tanggal 18. Tanggal 18 berarti materinya dari awal sampai Pitagoras. Dari awal sampai Pitagoras ya, materi lingkaran belum termasuk. Kemudian seperti biasa soalnya esai, mohon dikerjakan dengan caranya. Oke. Nanti kalau misalnya ada waktu, misalkan nanti setelah semuanya selesai masih ada waktu, nanti kita bahas materi UAS dan UTS yang di kelas 7 kemarin, karena kita belum bahas. Kalau ada waktu, tapi saya belum bisa menjanjikan sih, semoga ada waktu. Nanti ini Mbak Maifuza ini apa? KPC atau kelas 8 semester 4? Kalau misalnya kelas 8 KPB semester 4 ya, nanti saya tanyakan admin dulu apakah wajib ikut atau enggak. Jadi nanti keputusannya terserah admin ya Mbak ya. Ya nanti saya tanyakan ya. Oke, tapi diingat-ingat minggu depan kita UTS. Berarti tidak ada kelas. Pada dasarnya tidak ada kelas, hanya tetap ada 1 jam pelajaran awal untuk menjelaskan soal.
seperti biasa ya. Oke, lanjut, masih ada 8 menit. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi tersebut. Pelajari contoh berikut. Sama-sama Mbak Rani. Contoh, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping diketahui, maksudnya yang ini, panjang busur adalah 16,5 cm. Panjang busur apa ini ya? Busur QS. QS-nya yang mana? OPQR. Besar sudut POQ adalah 45 derajat. Berarti ini ya, 45 derajat. Kemudian QS itu yang mana ya? QR mungkin ya maksudnya ya. QR adalah 22 cm. Mungkin maksudnya yang ini. Dan PQ mungkin maksudnya, busur PQ ini maksudnya 16,5 barangkali, karena soalnya nggak jelas. Kemudian hitunglah besar sudut paling ini, sudut PQR. Sudut PQR. QOR mungkin ya. QOR, bukan PQR. QOR. Maka tadi kita pakai rumus dengan perbandingan yang pertama tadi loh. Yang ini. Besar sudut pusat salah satu juring per besar sudut pusat salah satu juring lainnya per panjang busur juring yang satu per panjang busur juring kedua per luas juring pertama per luas juring kedua, gitu ya. Berarti besar sudut POQ, ini taruhlah juring pertama, ini juring kedua. Besar sudut POQ per besar sudut QOR sama dengan panjang PQ per panjang QR, sehingga diperoleh POQ kan 45, besar QOR nggak tahu, itu yang kita cari, sama dengan panjang PQ-nya 16,5, QR-nya 22. Kita kalikan silang, 45 per X sama dengan 16,5 itu kan 33 per 2 ya, per 22. Dengan kata lain 33 per 2 per 22 sama dengan 33 per 2 dikali 1 per 22 sama dengan 33 per 44. Kenapa dipakai begini? Mungkin barangkali untuk menghindari bilangan desimal, sehingga kita pakai bilangan bulat semua, 33 per 44. Kemudian kita kalikan silang, X 33 dikali X sama dengan 33X, 45 kali 44 berapa? 45 kali 44 itu 1980. Kemudian ini kan masih ada 33X, berarti dibagi 33, hasilnya adalah 60 derajat. Berarti besar sudut QOR adalah 60 derajat. Kemudian berapakah panjang jari-jari panjang QR? OP, jari-jari OP. Tapi di sini yang dicari adalah, oh ya. Nah, berapakah panjang jari-jari OP? Nah, panjang jari-jari OP ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang ini. Yang panjang QR
panjang busur QR sama dengan besar sudut QOR per 360 derajat dikali 2 VR. Yang pertama dengan yang kedua. Besar sudut QOR tadi berapa? QOR tadi kan ketemu 60 ya. 60 per 360 dikali 2 VR. V-nya 22 per 7. Ini 22 per 7 kali R. R-nya yang kita cari, panjang QR tadi diketahui 22 kan ya. 22, 60 per 360 disederhanakan jadi 1/6. 22 sama dengan 1/6 kali 2 kali 22 per 7 kali R. R sama dengan 22 kali 6 kali 7 per 2 kali 22 sama dengan 21. Jadi R-nya ketemu. Kemudian luas juring. Luas juring pakai rumus yang ini, 1 dengan 3 ya. Berarti sudut OPQ per 360 derajat dikali VR kuadrat sama dengan OPQ-nya 45 per 360 sama dengan dikali 22 per 7 kali 21 kali 21 sama dengan 173,25. Kemudian luas juring OQR tadi masih yang luas juring OPQ, sekarang OQR. OQR itu tadi sudutnya 60 derajat per 360 sama kayak atas 231 derajat 231 cm pangkat 2. Sampai sini kita cukupkan dulu. Minggu depan kita lanjutkan ke minggu depan UTS, berarti minggu depannya lagi kita lanjut ke latihan soal ya. Untuk yang ini pakai rangkuman dulu sebentar. Dari rangkuman, dari gambar di samping berlaku hubungan sebagai berikut. Besar sudut pusat AOB per besar sudut satu putaran penuh sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring OAB per luas lingkaran. Oke, sampai sini kita cukupkan dulu. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan selamat istirahat ya.